Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya agak dirush ya waktunya kita. Tapi baiklah, tidak mengurangi manfaat, tidak mengurangi banyak hal. Saya akan langsung saja beberapa hal. Tapi saya sebelum ingin menyapa dulu ucapan terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Kamil, Pak Dekan, juga teman-teman narasumber yang luar biasa. Hari ini adalah kesempatan kita untuk bisa bertemu. Nah, ada beberapa yang tadi sudah banyak menarik ya di tengah-tengah COVID ini. Saya sambil share ya screen saya. Ada beberapa yang mungkin kita lihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga di tengah-tengah pandemi ini luar biasa, sehingga ini perlu ada satu kekuatan dari keluarga. Kalau kita lihat informasi setelah merebaknya COVID di Indonesia, di Jakarta, di Indonesia, itu hingga kemarin itu terus meningkat, dan ini perubahan yang masif di banyak hal, ya, tidak hanya dari ekonomi, sosial, pendidikan, hingga ke keluarga. Kehidupan yang paling kecil, kehidupan keluarga ini sangat berdampak pada kehidupan keluarga, sehingga ini akan berpengaruh banyak hal. Nah, ada saudara-saudara kita yang keluarganya kehilangan, tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan orang-orang yang dia cintai. Nah, ini tidak bisa kita pungkirin, ini pasti akan mengganggu, menggoncang kehidupan keluarga. Nah, oleh karena itulah, dalam kehidupan ini, ketika pandemi ini, banyak keluarga-keluarga yang mengalami dampaknya. Ada stres, kehilangan pekerjaan, anggota keluarga juga hilang, kemudian pengangguran mulai banyak. Ya, kenapa? Jadi di sini peran penting keluarga sebagai agensi sosial itu adalah hal yang sangat penting. Suaranya hilang, Bu. Ibu. Mikrofonnya mungkin. Ada masalah di mikrofonnya. Suaranya hilang, Bu. Udah kembali? Udah bisa mendengarkan? Oh iya, Bu. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada gangguan. Jadi, di tengah pandemi ini, keluarga-keluarga mempunyai banyak masalah pekerjaan, keuangan, hubungan dengan suami istri, hubungan dengan orang lain, dengan lingkungan perumahan, kemudian permasalahan isolasi sosial, kesehatan fisik, dan juga kematian. Nah, ini ada di dalam buku yang saya kutip ini, ada dari buku, mungkin yang pernah lihat buku ini, silakan cek. Kemudian di situasi ini pentingnya kekuatan keluarga untuk menghadapi krisis ya. Jadi kenapa kekuatan keluarga ini penting sebagai salah satu karakter yang berhubungan dengan fungsi keluarga. Kalau kita ingin membangun keluarga, kekuatan keluarga, berarti kita perlu meningkatkan kehidupan di dalam keluarga ini. Nah, kehidupan seperti apa yang harus kita lihat? Bahwa adalah kehidupan untuk bisa memberikan kekuatan dan motivasi agar dapat melampaui kondisi ini. Kekuatan dalam keluarga didasari oleh pendekatan keluarga yang bekerja sama di dalam situasi sulit. Jadi anggota keluarga harus meningkatkan nilai-nilai keluarga dan memberikan dukungan satu sama lainnya. Di dalam bukunya Olson dan Defren ya 2006 ada 3 untuk bisa melihat kekuatan di dalam keluarga. Ada family cohesion, family flexibility, family communication. Kita lihat satu persatu di sini. Di tengah pandemi ini, memahami kedekatan emosional antara satu dengan anggota yang lain itu sangat penting. Mengapa? Karena setiap orang mengalami emosi-emosi yang negatif, cenderung ke arah negatif. Kenapa? Karena banyak situasi ada
rutinitas yang awalnya kita bisa bersama-sama, komitmen yang sepertinya kita tayangkan, sehingga ada permasalahan yang sering muncul di sana. Oleh karena itulah, untuk melampaui kedekatan emosional ini perlu ada komitmen. Perlu ada komitmen, dan dalam komitmen itu ada yang namanya kepercayaan, kejujuran, ada saling ketergantungan dan setia satu sama lain. Nah, ini masalah setia, tadi ada hubungan dengan suami istri, goncangan-goncangan berat, mungkin orang tua atau pasangan sudah tidak bekerja lagi, ini akan menimbulkan banyak ekses-ekses hubungan terganggu, ya. Kemudian kedekatan emosional juga kita harus berbarengi dengan menghabiskan waktu bersama keluarga. Alhamdulillah kita ada ambil positifnya di situasi pandemi ini, kekuatan atau waktu bersama keluarga jauh lebih banyak. Tapi kita lihat waktunya itu efektif atau tidak. Itu yang perlu kita evaluasi. Oleh karena itulah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, menjaga kualitas di dalam kehidupan keluarga. Nah, yang kedua itu adalah family flexibility. Kita tahu di situasi COVID ini banyak hal-hal yang harus kita rubah, harus kita beradaptasi. Nah, dan salah satunya adalah kemampuan kita mengatasi stres. Jadi dari keluarga tidak hanya ayah, ibu, tapi juga anak-anak. Jangan salah, anak-anak seperti diungkapkan tadi punya permasalahan. Nah, bagaimana mereka mengatasi stres di dalam situasi pandemi ini? Oleh karena itulah peran dari keluarga sangat-sangat penting. Jadi keluarga di sini berperan juga sebagai konselor, sebagai terapis. Karena situasi seperti ini, orang tua mau tidak mau harus memberi kekuatan di dalam mengembangkan keluarganya atau menjaga keluarganya. Nah, yang berikut adalah adanya kesejahteraan spiritual. Lebih banyak kita di dalam situasi ini, spiritual diperbanyak. Kita melakukan optimis, membuat harapan bahwa ini akan segera berlalu. Sehingga ini penting bagi kita untuk menjaga, meyakinkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk optimis bahwa ini akan berlalu, bahwa kita yakin Allah ini menguji kita, Allah sedang menguji keluarga kita. Ini adalah hal yang harus kita tanamkan terus di dalam kehidupan keluarga. Yang terakhir, di sini adalah family communication. Jadi di sini adalah hubungan, kemampuan orang-orang yang di dalam keluarga itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Di sana penting, kenapa? Kebersamaan kita di dalam rumah itu bukan berarti terkadang komunikasi juga tidak efektif. Oleh karena itulah perlu adanya komunikasi saling respect, menghargai satu dengan yang lain. Kemudian komunikasi itu harus yang positif. Karena kita paham, ayah, ibu, atau kakak, adik mempunyai permasalahan yang mungkin dia bete. Ada kalau istilah anak muda gabut, ya bosen gitu ya. Jadi ini bagaimana orang tua menyikapi, ini perlu ada komunikasi yang positif. Orang tuanya juga bermasalah karena baru kena PHK. Orang tua bermasalah karena gajinya nggak terima full. Nah, bagaimana mengkomunikasi ini kepada anak-anak dan keluarga supaya mereka juga mengerti, memahami, dan ada feel aman di dalam lingkungan keluarga. Nah, kemudian di tengah pandemi ini, bagaimana peran konselor? Ini saya kutip dari buku saya sendiri, ya, Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia. Silakan kalau ada yang nanti cek di dalam buku saya itu ada saya tampilkan sedikit bahwa di tengah pandemi ini konselor perlu berperan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk menciptakan kebersamaan atau kerjasama dengan konselor dan konselinya dan keluarga konseli yang punya masalah, tanggung jawabnya bersama dengan anggota keluarga. Kemudian peran konselor itu memberikan keyakinan, mendorong konseli supaya dia dapat memiliki kemampuan berperan. Kalau ayah perannya fungsinya seperti apa, ibu berperan seperti apa, anak-anak berperan seperti apa. Nah, ini adalah peran dari konselor ya yang harus kita tanamkan karena berbeda. Setiap keluarga punya masing-masing cara dalam menangani permasalahannya. Oleh karena itulah sebagai konselor kita juga harus paham bahwa di keluarga itu punya budaya menanamkan kehidupan di dalam keluarga mereka masing-masing. Nah, di sini peran konselor adalah membantu pasangan, membantu keluarga supaya bisa melampaui masa pandemi ini dengan mengelola emosi, yang mengembangkan kematangan masing-masing orang yang ada di lingkungan keluarga itu. Nah, ini adalah hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Jadi intinya bagaimana konselor bisa memberikan pemahaman
as a personal, juga as a part of family, bagian dari keluarga. Nah, ini tidak mudah bagi kita konselor. Saya yakin di sini banyak pakar-pakar bimbingan konseling, pakar-pakar konselor, baik di konselor anak, keluarga, kemudian konselor remaja. Ini adalah peran kita bersama, bagaimana kita bisa menciptakan situasi yang seperti saat ini di tengah pandemi, kita bisa tetap memberikan optimis kepada keluarga kita. Slide saya yang terakhir, ini ada tips ya, sedikit aja untuk melihat bagaimana sih kita agar keluarga sehat dan bahagia. Simple sebenarnya, memberikan pujian pada setiap anggota keluarga. Pujian itu tidak harus berupa kata-kata yang sangat berbunga-bunga, enggak. Tapi bisa saja dengan sentuhan, dengan pelukan, dengan mencium anak gitu ya, itu adalah yang dilakukan. Kemudian dialog. Walaupun di tengah pandemi, terkadang pasangan atau suami istri itu tidak, atau anak-anak mungkin kurang ada komunikasi karena mereka lebih memilih bermain dengan gadgetnya, bermain dengan HP-nya, bermain dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga perlu ada luangkan waktu pada masing-masing anggota keluarga. Berusaha agar memiliki waktu bersama, terutama saat beribadah. Kesempatan kita beribadah, sholat bersama. Ini tantangan lagi buat bapak-bapak. Pengalaman ketika taraweh, bapak-bapak yang di rumah yang tidak biasa menjadi imam, harus menjadi imam. Untuk keluarga-keluarganya. Nah, katanya kadang grogi juga jadi imam. Kenapa? Karena yang hafal cuma 30 ya surat-suratnya ketika ini. Oleh karena itulah di sini peran serta orang tua ayah juga mesti belajar lagi untuk bisa bagaimana menjadi leader di rumah, bagaimana menunjukkan kemampuan bahwa dia bisa mengarahkan keluarganya gitu ya. Kemudian yakinkan pada anak bahwa kita sebagai orang tua selalu ada buat anak kita. Ingat, kita harus selalu mendengarkan anak. Mendengarkan anak tidak hanya melalui telinga, tetapi melalui mata dan juga perasaan kita. Itu yang harus dijaga. Nah, terakhir, jika keluarga punya masalah yang nggak habis-habis, maka carilah pertolongan. Ada konselor ya yang profesional, ada terapis, kemudian untuk memberikan arahan supaya keluarga menjadi lebih sehat, lebih harmonis, dan sakinah mawaddah dan warohmah. Nah, itu sekian dari saya. Mohon maaf kalau agak terburu-buru, jadi karena waktu kita. Jadi terima kasih, tetap optimis, berpikir positif untuk menjalankan melalui masa-masa pandemi ini. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Amalia selaku moderator atau MC di sini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.